Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat kembali memanggil calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka siang ini. Gibran akan dimintai keterangan terkait bagi-bagi susu di area Car Free Day Jakarta beberapa waktu yang lalu. Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat memanggil putra sulung Presiden Joko Widodo juga sebagai calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Gibran akan dimintai klarifikasi terkait bagi-bagi susu di arena Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta 3 Desember lalu. Namun Gibran tidak datang pada panggilan Bawaslu Selasa 2 Januari kemarin. Bawaslu Jakarta Pusat memanggil ulang Gibran pada Rabu 3 Januari 2024 dan surat panggilan sudah dikirim ke kantor tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Bawaslu Jakarta Pusat telah melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif setelah Bawaslu menyampaikan adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya, lalu ditemukan fakta baru. Sebelumnya, tanggal 28 Desember 2023, Bawaslu Jakarta Pusat juga telah memanggil Gibran untuk dimintai klarifikasi terkait bagi-bagi susu. Namun pemanggilan dibatalkan. Lalu setelah dilakukan rapat pleno pada hari Jumat lalu, diputuskan Gibran kembali dipanggil karena ditemukan fakta dan data baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran memastikan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat. Pemanggilan Gibran terkait dugaan pelanggaran bagi-bagi susu gratis saat kegiatan Car Free Day. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memastikan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan memenuhi panggilan Bawaslu di Jakarta Pusat pada Rabu siang. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Habibur Rahman, Gibran akan hadir untuk mengklarifikasi terkait kegiatan membagi susu di area Car Free Day Jakarta. Pihaknya juga sudah menerima surat pemanggilan ulang dari Bawaslu yang diterima Sekretariat Slipi Jakarta Barat pada Selasa sore. Sebetulnya ini nggak sampai 1 kali 24 jam. Tidak memenuhi unsur kelayakan panggilan. Tetapi kami berkoordinasi dengan Mas Gibran, ya. Sampai saat ini beliau berkeras untuk hadir besok. Sebelumnya, Gibran membagikan susu ke sejumlah anak-anak dan masyarakat yang berolahraga di kawasan Car Free Day sepanjang Jalan Tamrin sampai Bundaran HI pada 3 Desember 2023. Kawasan CFD merupakan daerah yang tidak boleh menjadi lokasi kampanye sebagaimana Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan. Ketentuan itu mengatur kawasan CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta ajakan yang bersifat menghasut. Dari Jakarta, Indah Setiabudi, Jeremy Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan Rian Rahman di Sekretariat Bawaslu Jakarta Pusat. Selamat siang, Rian. Apakah benar-benar Gibran ini akan datang siang hari ini ke Bawaslu? Apakah Anda mendapatkan info kepastiannya? Baik Gede dan juga Arlista, hingga saat ini kami masih menunggu terkait kedatangan Gibran Rakabuming Raka yang juga calon wakil presiden nomor urut 2. Gibran kendatinya dipanggil pada Selasa kemarin berhalangan hadir lantaran tidak mendapatkan surat pemanggilan ataupun tidak memiliki kelayakan panggilan. Gibran sendiri diperkirakan akan tiba pada pukul 1 siang ataupun Rabu siang ini untuk mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilu ataupun kampanye yakni bagi-bagi susu pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun HBKB. Berdasarkan Pergub ataupun Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016, bahwasannya kegiatan Car Free Day tidak adanya kegiatan kampanye ataupun politik saat HBKB berlangsung. Apabila Gibran tidak hadir pada hari ini, Bawaslu Jakarta Pusat juga akan melakukan konferensi pers ataupun pengumuman hasil kajian yang dilakukan Bawaslu terhadap cawapres nomor urut 2 tersebut. Sekian Gede, Arlista. Baik, terima kasih banyak Rian atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, tidak hanya bagi-bagi susu di Car Free Day, Gibran Rakabuming Raka ini melakukan banyak kontroversi lainnya semenjak menjadi cawapres termuda.
Sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 selalu menjadi sorotan dalam gerak-geriknya. Seperti saat debat perdana Capres yang diadakan Komisi Pemilihan Umum KPU, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bereaksi dengan meminta para pendukung bersorak mendukung Prabowo. Kondisi tersebut terjadi saat Capres Prabowo diminta tanggapannya mengenai keputusan batas umur Capres dan Cawapres oleh MK. Selanjutnya, pada saat kampanye belusukan, Gibran Rakabuming Raka sempat keliru menyebutkan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah anak stunting. Padahal asam sulfat merupakan zat kimia berbahaya, salah satunya penggunaannya untuk aki mobil. Yang dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Tidak kalah heboh adalah saat Gibran melakukan bagi-bagi susu di area Car Free Day. Tindakan Gibran itu lantas memantik polemik di publik. Pasalnya, area CFD terlarang untuk aktivitas politik. Gibran tetap dianggap kampanye meski tidak membawa alat peraga. Adapun larangan kegiatan politik di area CFD tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Tim Liputan iNews melaporkan. Capres Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan membahas isu-isu krusial saat debat Capres kedua 7 Januari mendatang. Isu-isu ini termasuk kebutuhan dasar alutsista hingga kondisi pekerja migran Indonesia. Jelang debat kedua calon presiden 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan akan membawa isu-isu krusial terkait alutsista hingga pekerja migran Indonesia. Hal itu dikatakan Ganjar saat mengunjungi pabrik mainan plastik di Kendal, Jawa Tengah, Selasa siang. Menurut Ganjar, kebutuhan dasar alutsista dari 3 matra, yakni darat, laut, dan udara, harus dipersiapkan secara matang untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Ganjar juga meyakini bahwa Indonesia bisa memiliki kemampuan untuk memproduksi sendiri alutsista. Indonesia Pak terkait dengan pertahanan dan keamanan? Oh, banyak sekali kalau kita bicara dari sisi alutsista dan kebutuhan dasar yang mesti terpenuhi, maka matra darat, laut, udara sekarang mesti kita siapkan sungguh-sungguh. Dan yang kita tanya adalah penggunanya. Jangan sampai penggunanya tidak siap. Maka kalau kita mau bicara transisi alutsista, maka transisinya jangan kejauhan karena peralatan alutsista makin hari makin modern. Yang kedua tentu kita berbicara soal industri pertahanan dalam negeri yang sebenarnya kita punya kemampuan. Kalaulah kebutuhan itu tinggi kan lebih produksinya juga ada di dalam negeri, itu salah satu contoh. Tapi dari sisi polugri yang lain memang ada yang kepentingan. Selain alutsista, Ganjar Pranowo juga akan membawa isu penting lain terkait pekerja migran Indonesia, perbatasan negara, dan organisasi internasional. Semua isu tersebut akan dikemukakan Ganjar saat debat kedua Capres yang rencana akan berlangsung pada 7 Januari mendatang. Semua isu tersebut akan dikemukakan Ganjar saat debat kedua Capres yang rencananya akan berlangsung pada 7 Januari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berziarah ke makam Wakil Presiden Indonesia pertama Muhammad Hatta. Menurut Mahfud, Bung Hatta merupakan tokoh besar Indonesia. Mahfud MD tiba di pemakaman umum Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Mahfud disambut oleh 3 putri Bung Hatta, yaitu Mutia Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Kedatangan Mahfud ke makam ini menjadi pesan ke publik jika bangsa Indonesia pernah punya tokoh besar yang tidak bisa hilang dari sejarah lahirnya Indonesia. 3 capres kembali bertemu di panggung debat. Semakin panas. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang. Mas Anies. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Saksikan debat ketiga Pilpres 2024 Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore live di iNews.